Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Pemirsa setia Suara Minang TV, Sarato Dunsana Ambo di Masa Jawa Barado. Alhamdulillah, puji syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sampai hari ini alhamdulillah kita masih diberi kesempatan, nikmat kesehatan, nikmat iman, sehingga suasana harmonis dalam menjalani kehidupan dan penghidupan di dunia ini alhamdulillah sama-sama kita rasakan. Salat beriringan salam untuk arwah junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pula kita sampaikan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Suara Minang TV, Sarato Dunsana Ambo di Masa Jawa Barado, bahkan di Masa Jawa siaran SMTV yang merupakan TV kesayangan kita kok dapat kita calia bersama-sama. Suasana menjelang Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah. Pada malam hari ini SMTV kembali menghadirkan narasumber Al-Ustadz Irwandi Al-Bustami LC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Pak ya? Dan sehat. Syukurlah. Keluarga Pak? Amin. Keluarga sehat. Alhamdulillah, subhanallah. Sesama kita berdoa Pak Ustadz, mudah-mudahan pemirsa kita, terutama anak kemerdekaan kita, baik yang di ranah maupun di perantauan, mudah-mudahan sehat selalu, kan betul Ustaz? Ya. Iyalah. Baiklah pemirsa, hari ini merupakan edisi ketiga dari program kajian Islam yang setiap hari Selasa kita tayangkan. Kalau hari Senin Pak Ustadz kita Ada. Baradai. Jadi luar biasa manajemen SMTV ko meletakkan adat basandi syarat basandi kitab Allah, kan itu. Ya. Untuk pemirsa anak-anak Nambo, konsep dari tim redaksi meletakkan hari Senin itu adat dan hari Selasa adalah tentang kajian Islam. Itu melambangkan bahwasanya dalam kehidupan dahululah adat daripada agama, kan itu Pak Ustaz? Adat basandi. Adat basandi syarat basandi kitabullah. Pak Ustaz, sesuai dengan kajian ataupun agenda kita pada hari ini Pak Ustaz tentang hari raya kurban Pak Ustaz. Ya. Ya. Jadi kita coba bahas tentang hal-hal yang substansi di dalam kajian kita kok, terutama dalam menyambut Idul Adha 1443 Hijriah. Nah, Pak Ustadz, beberapa hari lagi insya Allah seluruh penjuru dunia akan menggemakan takbir. Ya. Ya, petanda bahwasanya hari yang dinanti-nanti oleh umat Islam, ya, di mana setahun yang lalu telah dilaksanakan, alhamdulillah
bertamu balik di tahun kini ko, yaitu adanya kegiatan kurban, Pak Ustadz. Ya. Jadi dengan adanya pembahasan kita malam ini, kita harapkan pemirsa kita, dosa anak kita, walaupun kaji ko lah ulang-ulang Pak Ustaz. Ulang-ulang. Ayo, tetapi Lancar kaji dah diulang. lancar kaji diulang, pasal jalan ditampuh Pak Ustaz ya. Ya. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan tentang kegiatan kurban kita ke Pak Ustaz. Baik Pak Ustaz, langsung aja ke topik permasalahan Pak Ustaz. Baik, insyaallah. Ya. Hal apa yang sangat substansial di dalam kajian Islam ke Pak Ustaz yang kita hubungkan dengan kegiatan Kurban. Hari Raya Idul Adha ini Pak Ustaz. Silakan Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Lakal hamdu ya rabbana kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Di sana para pemirsa, para pendengar Suara Minang TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam kini kita bisa kembali menyambung kaji kita tentang fikih kurban. Fikih kurban. Di pertemuan sebelumnya kita telah memulai tentang muqaddimah. Ya. Di kajian sebelum petang Pak, kita buka kaji tentang muqaddimah, apa itu kurban? Kurban. Ya. Apa keutamaan kurban? Apa hukum kurban? Ya. Kemudian terselip pertanyaan dari para pendengar, apa hukum kurban kalau untuk orang sudah meninggal? Ya. Itulah kita bahas pada minggu yang lalu. Ya. Substansi yang dulu sebenarnya muqaddimah. Apa definisi, apa keutamaan, apa hukum, apa dalil. Ya. Nah, dan kali ini insya Allah di pertemuan kini kita akan membahas tentang fikih intisari khutbah, fikih kurban kurban. Begitu Pak ya. Ya. Nah, jadi kalau disebut fikih kurban, kita sedang membincangkan tentang sah tidak sah kurban secara zahir pandangan manusia. Iya Pak Ustaz. Kok dalam bahasa singkatnya syarat rukun, artinya itu. Iya. Itu kajian fikih. Kalau kajian tasawuf masalah hati, ikhlas tidak ikhlas itu di hati. Ya. Kajiannya itu ruh, ya kan, ruhnya ibadah. Tapi kini mengkaji secara fikih. Nah, di sana dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Disebut fikih kurban, maka kita ambil yang pertama, kita ulang dari definisi balik kurban. Kurban itu adalah zabhun na'ami taqarruban ilallah ta'ala, menyembelih hewan ternak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala fi ayyamin nahr, di hari-hari penyembelihan. Ya. Jadi yang pertama poin yang kita perlu perhatikan, kalau ingin berkurban, ingin hewannya harus pas sesuai yang diajarkan Rasulullah. 3, unta, jawi atau kabau, atau kambing, domba. Ya. Itu 3 jenis. Semahal-mahal apapun kudo halal dimakan, betul halal, tapi untuk jadikan kurban tidak sah. Tak sah. Tak sah. Ya. Ya, mungkin ada di antara sana yang punya seratih ternak kudo di rumah misalkan. Iya. Yolah Pak Ustadz, kami serahkan nasi kudo untuk kurban dari Raya Idul Adha, tidak sah. Tidak sah Pak Ustaz. Ya. Jual kudo, belian kambing atau belian jawi, itulah cara yang sah. Ya. Kemudian hewan kurban kok harus cukup umur. Cukup umur. Disebut cukup umur adalah kok untuk 5 tahun masuk 6. Iya. Kemudian jawi atau kabau 2 tahun masuk 3. 2 tahun bisa 3. Selesai 2 masuk ke 3. Iyalah. Kemudian kok kambing ataupun domba 1 tahun masuk ke 2. Masuk kedua. Di bawah itu dianggap belum cukup umur, kecuali kalau kata Rasulullah, ni'matul udhiyah al-jaza'. Ya. Kurban yang paling lama itu jaza'. Jaza' itu ternyata sebutan untuk kambing yang cukup 1 tahun tapi gigi lah tukar. Iya, iya. Nyelon cukup 1 tahun lah. Idealnya kambing itu tukar ketika umur 1 tahun kateh. Iya. Nah, tapi ada kambing-kambing itu nalun cukup 1 tahun gigi lah tukar. Ketika lah tukar gigi dinamakan jaza'.
Jazaknya. Nah, kata Rasulullah, kurban dan paling lama tuh jazak, kata Rasul. Iya. Karena ternyata kambing muda kok disate lama, digulai Ya. lama, dijawi, dia po termasuk jawi anak-anak jawi itu kalau dibuat gulai lama. Iyalah Ustaz. Iya, iya. Dagingnya masih lunak dan masih muda, masih segar. Nah, makanya kata Rasulullah, ni'matul udhiyah al-jaza'. Nah, jadi dibolehkan kambing walaupun belum cukup 1 tahun dengan syarat giginya lah bertukar. Bertukar. Iya, Ustaz. Nah, itu poin. Jadi, nah kemudian cukup umur. Kemudian ketiga, dan jawi kambing untuk domba harus tidak mengalami kecacatan. Ya, tak cacat. Kalau Rasulullah mengecek dalam hadis beliau, arba'un la tujzi'u fil udhiyah. Ada ampe pakaro yang tidak sah dipakai untuk kurban. Ya. Jadi kalau kurbanku dalam bahasa Arabnya dikenal dengan istilah kurban itu bahasa Arab sebenarnya Pak. Iya. Kurban bahasa Arab kan, tapi dia orang Arab lebih familiar di mereka disebut dengan udhiyah. Udhiyah. Udhiyah, idhiyah. Nah, Ya. itu bahasa dalam Arab. Nah, kata Rasulullah, ada sampai penyakit yang tidak boleh masuk, tidak sah dipakai untuk kurban. Yang pertama kata beliau adalah al-aura'ul bayyinu auruha. Binatang nan buto matonya. Aurak itu lebih tepat sebenarnya buto sabalah. Iya, iya. Buto sabalah dan nampak buto mato itu. Tidak sah dipakai kurban. Ya. Sabalah saya tidak boleh, apalagi kedua-duanya kan. Iyalah, iya, iya. Apakah aku tidak boleh kambing buto? Karena kambing buto itu tidak bisa membedakan mana makanan baik dan makanan yang buruk. Iya, iya. Salah satu hikmahnya di situ. Iya. Kalau tidak tahu makanan baik dan buruk, salah satu efeknya adalah mungkin kok lejo ke berisi badan tapi gepuk tidak sehat. Iya. Atau tidak makan sama sekali kurih. Ya kan? Iya. Nah, kedua, binatang yang tidak boleh dijadikan kurban itu adalah binatang nan kakinya pincang. Pincang. Ya. Pincang. Yang ketiga, binatang yang tidak boleh dijadikan kurban itu dalam hadis Rasulullah dibahasakan dengan kurus lah ya. Kurus Pak ya. Ya. Binatang kurus. Nah, jadi binatang yang pertama buto, sabalah saja tidak boleh. Jadi kedua-duanya. Yang kedua, binatang yang pincang. Pincang. Yang ketiga, binatang sakit lah, penyakit. Sakit kau lebih umum. Iyalah Pak. Iya, iya. Apapun bentuk penyakit di luar yang disebut Rasulullah tadi, atau karena itu. Ini kan ada isu baru PKM kan. Iya, betul Pak. Penyakit kuku dan mulut. Mulutnya. Nah, kalau PMK. penyakit kuku dan mulut kok masuk ke dalam kambing, ke dalam binatang hewan kurban mempengaruhi daging. Kalau kok iya betul ada penyakit kok Pak. Iyalah. Karena Dan tidak Pak. Iya. atau mempengaruhi, maka dasar. Anak kampek tadi adalah binatang nan kurus. Ya. Al-kasiratul la tunqi, kalau kata Rasulullah itu. Binatang kurus yang tidak berlemak badan itu, tidak ada daging, ada lemak. Kutulang saja kan. Iya, iya. Nah, itu tiga ampe hal tuh dikecilkan dari Rasulullah tidak sah dipakai untuk berkurban. Nah, Ya. itu poin-poin. Kemudian kasasi hewan kurban. Nah, kedua, waktu. Ya, waktu penyembelihan ya. Nah, waktu penyembelihan adalah sesudah sembahyang. Ya. Kata Rasulullah, man zabaha qabla salati fahiya sadaqatun minas sadaqat. Kok menyembelih sebelum sembahyang itu sama sedekah biasa. Iya, iya. Tidak ada nilainya sedekah kurban. Tapi siapa yang man zabaha ba'da salat, siapa yang menyembelih setelah salatnya, maka itu baru dianggap sebagai kurban. Kurban, ya Ustaz. Setelah salat baru sah. Waktu penyembelihan ya. Kalau di Mesir itu Pak, ada dulu cek lagi budaya di situ. Di hari raya Idul Adha itu orang-orang kaya itu bersedekah jawi. Jawi ya. Jadi sengajanya sembelih jawi itu gak sikap Pak. Iya. Itu daging itu dibagi-bagi ke tetangga. Iya, iya. Tapi niatnya memang tak bersedekah daging. Iya. Padahal kalau beliau mau bersabar seketika ya, tunggu sudah sembahyang raya. Iya. Itu dua korban beliau kan untuk itu ya kan. Dua Iyalah. jawi kan. Iya, iya. Tapi subhanallah boleh jadi ada niat lain dari beliau, tapi seafdal-afdalnya baru di hari raya ya korban. Kurban ya Ustaz, subhanallah. Iya. Nah, jadi ke poin dalam bab-bab seperti itu. Kemudian adapun hukum sudah jelas kita jelaskan sebelumnya bahwa Iya. kurban itu sunnah. Tapi sunnah muakkadah itulah yang disepakati oleh jumhur. Kalau mencari pendapat Abu Hanifah
Dek Rasulullah pernah mengatakan mereka, man wajada sa'atan walam yudhi, siapa yang punya kelapangan malah berkorban. Ya. Fala yaqrabanna musallana, jangan dekati tempat salat kami, kata Rasulullah. Ya, kata Rasulullah. Nah, sehingga dari situ Abu Hanifah memahami bahwa kurban itu wajib. Wajib. Ya, Tapi di masyarakat kita, di jumhur ulama yang dibawa oleh Syafi'iyah, itu hukumnya adalah sunnah muakkadah, dan Rasulullah tidak pernah libur kurban dalam setiap tahun. dalam setahun Ustaz. Subhanallah. Iya, iya. Nah, itu Iya. lebih kurang, Pak. Begitu. Baik, sebelum melangkah lebih lanjut Pak Ustaz, hal yang menarik mungkin secara general kita lihat Pak. Dalam pembukaan tadi kita telah sampaikan surat Al-Kautsar tadi Ustaz. Ya. Iya. Ya, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah banyak memberikan nikmat kepada engkau, hai Nabi Muhammad. Kemudian inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat dan berkurbanlah. Nah, kalau kita lihat dari ayat ini Pak Ustaz, ini sasarannya ini kepada siapa nih Pak Ustaz? Itu. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Baik. Dalam Al-Quran, khitab untuk Rasulullah atau kalam Allah untuk Rasulullah secara umum itu kalam untuk umat. Kalam, ya. Kecuali yang memang dikhusus-khususkan oleh Allah hanya untuk Rasulullah saja. Iya. Ya, misalkan tentang masalah pernikahan yang lebih dari sampai misalkan. Iya. Itu khitab Allah juga untuk Rasulullah tapi khusus untuk beliau. Iya, iya. Nah, kemudian atau istri-istri Rasulullah tidak boleh dinikahi setelah Rasulullah meninggal, itu untuk Rasulullah. Tapi secara umum apa yang disampaikan untuk Rasulullah itu untuk kita sebagai umat, termasuk surat Inna A'tainakal Kautsar. Iya Pak Ustaz. Shalli li rabbika wanhar. Nah, sehingga siapa yang dianggap atau siapa yang sedang diajak berbicara di Allah ketika masalah kurban? Iya. Bahasa awaknya siapa yang diseru oleh Allah untuk berkurban. Betul. Secara umum, kurban sunnah muakkadah bagi orang yang mampu. Bagi orang yang mampu. Ya. Kok dulu Pak, standar mampu itu murah ya Pak? Di kaluan moda pitih untuk pembeli kambing, tak sisa untuk makan sampai besok lah, dia nggak mampu. Dia nggak mampu, iya, iya. Saking moda itu benar untuk serendah standar kemampuan. Iyalah. Dia nggak mampu. Nah kalau pitih gua, misal ada orang untuk beli kambing sampai juta. Kok di Batam agak mahal kini. Iya. Kini semakin lama makin naik. Yang awal-awal orang buat 3,2 juta. Iya. Ini dia ditutup, dirubah jadi 3,7. Betul. Yang awalnya 3,5 kini sampai naik harga jauh kambing. Nah di kaluannya ada pitih untuk beli kambing, habis kalau sampai juta. Tersisa 300.000. 300.000 cukup ya untuk makan besok. Kok cukup artinya dia nggak mampu. Dia nggak mampu ya Pak Ustaz. Iya. Tapi sebulan lagi apa caranya? Iya. Nah, kan gitu. Rasulullah dulu di masa beliau standar kemampuan itu seperti itu. Nah, bisa enggak kita ambil konsep model itu kita pindahan ke kehidupan kini? Iyalah. Berbeda. Nah, di zaman Rasulullah dan hidup itu orang buruh harian. Karajo pagi membawa kambing, mereka pulang dapat pitih. Iya Pak Ustaz. Artinya kok kini pitih habis bisa tiba aja lain. Iyalah. Nah, ada yang menggalih di buka kadai dekat Masjidil Haram misalkan. Setiap hari orang belanja, habis pitih kini bisa tiba orang belanja lihat. Iya, iya. Sehingga habis pitih kini masih ada tersisa atau besok tu dia nggak mampu. Dia nggak mampu. Iya, iya. Nah, beda konteksnya dengan kita di kaum muslimin yang banyak yang merasa hidup nyaman dengan gaji bulanan. Iya Pak Ustaz. Ya. Nah, berbeda konteksnya Pak Ibu. Ya. Di sana ada orang yang bergaji bulanan, gaji sebulan 7 juta. Iya. Kaluan untuk sewa rumah sekian, kaluan untuk ikut sekian, tinggal 5 juta lah misalkan. Iya. Dari 5 juta kok kaluan 4 juta untuk korban, 1 juta untuk sampai akhir bulan, kini tinggal 5. Cukup enggak ya? Kok abu kaluan kini kok tak ada gaji lah, gaji nunggu untuk bulan baru. Iya. Nah, konteksnya berbeda dengan Rasulullah. Jadi kalau memang kita barasakinan jaleh-jaleh sekali sebulan di awal bulan, maka kok di masa Rasulullah dianggap mampu kalau ada makan untuk besok, maka dari kita dianggap mampu kok cukup makan sampai akhir bulan. Sampai akhir bulan. Iya, iya. Nah, itu konteksnya berbeda. Iya. Maka kok ditanya siapa yang disunahkan berkorban, mampu, baca tentang mampunya. Kalau pitih untuk korban sisa misalnya sampai akhir bulan. Iya. Mampu. Betul, betul. Nah, kok rasa-rasa kasayik di tengah jalan? Iya. Mereka
daging banyak, nasi ndak ada, sambal ndak ada, bareh ndak ada, misalkan daging ledo di kulkas Pak. Iya. Makan daging saya tidak mungkin, pitih beli bareh ndak boleh. Iya. Tanggal 20 baru kelaparan sudah ya Pak. Berarti kita dianggap belum mampu sebenarnya. Yang belum mampu, ya. Kecuali ada tabungan, menyimpan terus untuk sampai akhir bulan bertahan. Jadi, tapi secara umum, misalnya yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Iya. walaupun standar disebut mampu berkurban, tapi Allah pasti menyediakan kasih sayangnya di balik ibadah kurban yang ketika ada orang mau benar-benar berkurban. Berkurban, subhanallah. Ya, betul Ustaz. Ya. Namun saja berkurban udhiyah, mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Ketika kita lah mendekatkan diri kepada Allah dengan ya basi tungkin babi habis, Ya. setelah itu Allah akan berikan keajaiban-keajaiban. Ada saja yang bisa kita pakai. Iya. Maka Rasulullah itu menegaskan la yanqusu malun an sadaqatin. Orang tu tidak akan pernah miskin ya deh gara-gara bersedekah. Subhanallah ya Pak Ustaz. Harta akan berkurang deh gara-gara bersedekah. Subhanallah. Lalu siapa yang berbisik? Setan berbisik. Yang kurban dulu, jangan kurban dulu, aku tidak mampu kan gitu. Iyalah betul-betul. Itu bisikan setan supaya kita menjauh dari ibadah mulia. Padahal datang jarang-jarang. Iya. Nah, lebih kurang itu sasaran dalam ayat ini. Iya. Ada celah mungkin. Iya. Dalam bab yang sama, selain punya kemampuan, yang diminta itu sebenarnya orang balik. Dan lah tercatat ketikanya beramal. Iya Pak Ustaz. Itu kan di rumah tak biasa punya kebiasaan kurban bergilir. Bergilir ya. Tahun kini Abi dulu, tahun muka Umi, tahun muka kakak paling kadang, kakak kedua, kakak berikutnya digilir. Itu bagus. Bagus ya. Tapi sebaiknya dan bergilir tuh ranahlah balik saya. Dan balik Pak Ustaz. Ya, ya. Supaya kurban keluar tercatat di sisi Allah. Subhanallah. Kalau nak ketek bagi Allah kurban, tahun besok dedek ya, si dedek ketek belum ngerti je kurban lah. Iya, iya. Mau Abi nak berkurban, Umi berkurban, si abang, si kakak, si dedek, pitih kan dari apa aja saudaranya kan dari ayah saudara. Iya. Kalau Umi nak berkurban, pitih dari ayah. Ayah dapat pahala sedekah, Umi dapat pahala kurban. Iya, iya Pak Ustaz. Kakak nak berkurban, Abi dapat pahala sedekah, kakak dapat pahala kurban. Tapi kalau nak ketek mau kurban, pitih dari ayah. Ayah dapat sedekah, anak ketek tadi dicatat kurbannya le. Iyalah, iya, iya. Akan rugi. Iya. Subhanallah. Jadi cak dipergilirkan antara orang yang balik-balik saya dulu. Iya Pak Ustaz. Subhanallah. Baik Pak Ustaz. Terima kasih penjelasan kalau kita kaitkan dengan surah Al-Kautsar tadi Pak Ustaz ya. Ya, jadi sasarannya adalah umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mampu. Ya. Tanda kutip Pak Ustaz ya. Baik. Mungkin kita agak spesifik lagi Pak Ustaz. Ya, tadi gambaran dari kondisi binatang ya yang boleh dikurbankan. Ya, menarik sekali tadi Pak Ustaz mengatakan tidak boleh cacat Pak Ustaz. Ya. Konteks cacat ini Pak Ustaz itu konteks dari lahirkah atau lainnya dalam kondisi digadang atau saat-saat mendekati dikategorikan bisa dikurbankan. Bagaimana itu penjelasannya Pak Ustaz? Tadi ada ampek yang tidak boleh pakai. Kita ulang balik. Ya. Pertama adalah buto. Yang kedua pincang. Yang ketiga penyakit. Yang ketiga kurih. Ampek kurih ya. Ampek kurih. Ya. Ampek penyakit itu hadir ketika dikurbankan. Hadir waktu dikurbankan. Artinya mereka kambingku mulai 1,5 tahun. Sejak dulu tidak butuh lah. Ya. Butuh 3 hari yang lalu, kok tidak sah. Tidak sah, iya, iya. 3 hari yang lalu baru butuhnya, tidak sah. Tidak sah. Tapi Pak Ustaz kan dagingnya berapa dek, 3 hari yang lalu baru butuh, tetap tidak sah. Tetap tidak sah. Subhanallah, ya, ya. Apalagi butuh saja ketek. Iya, iya. Bincang saja ketek, standarnya saat dikorbankan. Saat dikorbankan, ya, baik, Pak Ustaz. Kok butuh saja ketek? Iya. Ada loh dokter hewan yang bisa menyehatkan, menyembuhkan. Seminggu sebelum dikorbankan sehat, bisa menceliak. Kalau selesai dari cacat yang lain, dah sah dikorbankan. Tapi kok efek butuh sejak keteknya kurui, seminggu sebelum dikorbankan bisa menceliak, kurinya kan yang lain. Iya, iya. Nah, jadi tetap saling berkait-kait. Saling berkaitan ya. Berarti yang akan dikorbankan ini terlepas dari 4 perkara tadi Pak Ustaz ya. Subhanallah. Ini kok masalah kok mengingatkan gitu ke cerita Qabil dan Habil. Betul Pak Ustaz. Qabil tuh dia barek hati, ambon panek-panek ke sawah, ke ladang.
kini kamu letak anda terbuki kurban untuk Allah kan tak apun kan berdapean dari apa itu akhirnya pilih lah hasil pertanian yang buruk-buruk kan Iyalah Pak Ustaz. Subhanallah. kering-kering tidak berisi letaknya situ. Iya. Dia habil dia merasa ambo sedang mengejar ridha Allah, ambo sedang mempersembahkan yang terbaik untuk Allah, ambo pilih domba ambo yang paling gapuk. Iya. Sehingga ketika dia pilih yang paling gapuk diletakkan di puncak bukit di tampek yang diperintahkan Allah. Fatuqabbila min ahadihima wa lam yataqabbal minal akhar kata Allah. Iya. Salah satunya diambil dan cek lain ditinggal. Wa innama yataqabbalullahu minal muttaqin, diterima Allahnya dari yang Bertakwa. bertakwa. Iya. Koklah asas takwa yang kita pakai saat berkorban. Nah, kita akan cari yang terbaik. Subhanallah. Karena kita sedang cari ridha Allah, Pak. Iyalah, iya, iya. Iya. Nah, gitu. Minggu lalu tuh kita sebelum kita ulah bahas ridha Allah tuh di balik korban. Iya. Aku adalah mendengar bikin siaran ulang sendiri. Iyalah, subhanallah. Iyalah Pak Ustaz. Luar biasa. Baik Pak Ustaz. Kita kaitkan dengan hewan kurban lagi Pak Ustaz. Ya, spesifik kita kurban, ya kan? Mulai dari kepala sampai belakangnya, Ya. ekornya Pak Ustaz, ya kan? Ini kita kaitkan dengan yang berkurban. Nah, itu kalau kita lihat dari tradisi ke Pak Ustaz, mohon maaf, tentu ibarat kata tradisi itu tuh punya Islam latar belakang berpikirnya kan itu adalah Ustaz, ya kan? Sebagian dari yang kita dengar, yang berkurban saat Idul Adha itu, dia sudah mempunyai persentase atau bagian tertentu. Ya, ada juga yang mengatakan, ya, itu si kurban itu, yang berkurban itu tidak mendapatkan apa-apa, gitu, karena dia sudah ikhlas, sudah memberikan kepada yang berhak. Ini bagaimana kita menyikapi ini, Pak Ustaz? Silakan, Pak Ustaz. Kurban ada dua jenis. Yang pertama kurban wajib, yang kedua kurban sunnah. Sunnah, ya. Kurban aslinya hukumnya kan sunnah, tapi ada yang diwajibkan. Ya. Yang pertama kurban nazar. Nazar, ya. Siapa yang bernazar untuk berkurban, ya Allah, anda yang nak ambo sehat dari penyakitnya tahun kini juga ambo ikut kurban. Ya. Maka itu kurbannya kurban wajib. Kurban wajib, ya. Ada cara kurban yang wajib tuh, ada orang pergi ke pasar beli kambing. Bismillah lah kambing kok datang waktu kau akan jadi kejadian kurban. Iya. Padahal tuh boleh jadinya ngecek tuh mungkin masih di bulan Ramadan. Iya. Tapi kok kambing tetap pecik gua. Maka tuh kambing tuh wajib dikorbankan. Kurban wajib. Iya. Nah, kurban wajib hukumnya adalah daging 100% diberikan ke orang lain. Iya. Karena ialah bernazar untuk menyerahkan kepada Allah. Dan wajibnya lakukan, nah kau seluruh daging itu 1% diserahkan kepada orang lain. Iya. Tak boleh balik kayaknya. Iya. Nah, dan kedua kurban sunnah muakkadah yang seperti kini. Dikuatkan kini kita udah daftar. Kini kita udah daftar Pak. Iya. Daftar kurban untuk itu peserta kurban. Kurban sunnah dibagi 3 dari Rasulullah. Yang pertama untuk beliau dan keluarga. Sepertiga. Ya. Yang kedua untuk diberikan kepada fakir miskin. Yang ketiga untuk hadiah kepada siapapun yang Rasulullah kehendaki. Ya. Atau siapa yang berkurban. Nah, kurban sunnah ada jatah gitu. Ya, oh ada jatah gitu. Nah, ada jatah gitu. Jatah itu tuh sebenarnya sepertiga. Sepertiga, ya. Kok ada panitia didatangi di peserta korban berdasarkan hadis Rasulullah, hamba berhak dapat 1/3, tolong berikan hak hamba misalkan. Iya. Padahal mungkin bisa jadi di masyarakat banyak, jadi peserta korban dapat mungkin 2 kilo misalkan. Iya. Dia merasa paham fikih lah. Iya. Hamba biar 1/3, hak hamba sonanya sampai 4 kilo mah aja kan. Iya. Kambing juga kadang 12 kilo misalkan. Boleh dalam fikih. Boleh dalam fikih Pak Ustaz, ya. Karena berhaknya ambil 1/3. Iyalah, iya. 4 kilo tuh lah berhari-harinya makan terserah. Terserah, iya. Mau disimpan di kulkas, di freezernya terserah. Yang jelas ini berhak 1/3. Iya. Nah, tapi seafdol-afdolnya, kalaupun kita ingin memakan hak kita, ambil saja sehak untuk makan sehari itu. Sehari itu, ya. Makanlah sepuas-puasnya bersama keluarga, undang dulu sana. Selesai itu besok, untuk besok tidak usah masuk dari situ lah. Iyalah. Kita berbagi kan. Berarti kita cari zona aman lah Ustaz, ya. Aman. Karena kita ingin memberi kepada orang lain kan. Iya Pak Ustaz. Nah, jadi ada jatah kita, ada yang tidak boleh ambil jatah. Iya, iya. Iya. Itu ya Pak. Ya. Jadi kalau nazar
Itu dari sunat muakkad jatuh menjadi wajib jatuh misalnya. Subhanallah. Berubah jadi. Kita lanjut Pak Ustaz. Ini sehubungan dengan penyembelihan juga ya. Dalam artian kalau kita kebanyakan kan dalam satu siko kabau ajawi itu Pak Ustaz kan bertujuan. Ya. Bertujuan ya kan. Nah, kemudian dalam penyembelihan ya kan. Bagaimana nanti rancaknya Pak Ustaz? Diserahkan kepada yang tukang sembelih atau di antara yang 7 itu mewakili? Ya. Nah, bagaimana tanggapan Pak Ustaz ini dari teknis di lapangan ini ke Pak Ustaz? Jadi di sana dimuliakan Allah ada sunnah-sunnah dalam berkorban. Iya, sunnah-sunnah dalam berkorban. Kita ambil lah poinnya, temanya sunnah-sunnah berkorban. Ya. Yang pertama sunnah berkorban itu sejak 1 Zulhijjah petang sampai menyembelih nanti jangan potong kuku, jangan potong buat. Ya. Kan kata Rasulullah, iza ra'a ahadukumul hilala dzulhijjah. Kalau salah seorang di antara kalian iza ra'aitumul hilal dzulhijjah, nampak deh kalian bulan Zulhijjah lah masuk, Ya. wa arada ahadukum an yudhi, di antara kalian ada yang mau berkorban, falyumsik an azfarihi wa asy'arih, tahan jangan potong kuku, jangan potong rambut. Ya. Aku ibadah kok, panjang abu apa Ustaz? Kau sedang ibadah. Iya. Ahli ibadah tuh ibadah ndak potong rambut. Iyalah, iya. Ibadah tuh. Itu sunnah. Yang kedua di hari kurban, seafdol-afdolnya sunnah dan sangat dicintai Allah yang berkurbannya nyembelih. Inya menyembelih. Iya. Dalam riwayat lain dari Ali radhiyallahu anhu disebutkan Rasulullah tuh dzabaha 63 udhiyah. Rasulullah tuh sampai menyembelih milik beliau sendiri 63 unta. Ya, beliau sendiri yang menyembelih. Beliau menyembelih sendiri. Subhanallah. Ya. Kan beriku kurban Rasulullah tuh. Ya. 63 Rasulullah yang menyembelih. Sisanya disuruh genapkan ke Ali. Ya Ali, tolong lanjutkan. Saking disunahkan untuk menyembelih sendiri. Menyembelih sendiri. Iya, Pak Ustaz. Jadi kok ada bertujuh, ada yang berani dari yang 7 itu seafdal-afdalnya mereka yang kurban. Iya, betul. Nah, kok ndak mampu, ndak punya mental kan? Iyalah. Kan kok ndak bermental kok nanti mental kejaran. Mental. Tadi dilakukan Pak Ustaz ya. Iya. Ndak bermental tak pelantiang kan? Iya. Ya. Rasulullah mengatakan kepada Fatimah, ya Fatimah, qumi washhadi udhiyataki. Fatimah, berdirilah, tagaklah, caliak penyembelihan kau, saksikan hewan kurbanmu disembelih. Fa innahu yaghfiru laki min awwali qatrin min damiha. Karena Allah akan mengampuni dosa-dosa yang berkorban sejak tetesan darah pertama. Saksikan. Nah, jadi sunnah ketiga, kau tidak mampu menyembelih, saksikan penyembelihan. Saksikan, subhanallah. Nah, yang 7 kan ada yang berani kita serahkan salah ke tukang jagal. Iya. Sembelih, dah kita nyaksikan. Saksikan, sangat dianjurkan. Iya, subhanallah. Tapi rahasianya coba Pak. Iya. Kurban kau ndak dicibo-cibo ndak akan pernah berani. Betul Pak Ustaz. Iya. Orang kalau kadang nyembelih ayam, mentai ayam, saya kadang menggeretek tangan kan. Iyalah. Tapi menggeretek itu lebih baik pada ndak coba-coba mentai ayam. Akhirnya tertanam dalam kepalanya, Bu ndak pandai. Belum berani. Iyalah. Kau ndak dicoba ndak akan pernah berani. Iya Pak Ustaz. Subhanallah. Abdul Somad saja baru mulai tahun 4 tahun 2 tahun yang lalu baru mulai menyembelih kan. Iya. Lo coba aja sendiri kan sampai sukses pula kan. Pak Ustaz. Kok enggak dicoba enggak jadi kata. Iyalah. Jadi peserta kurban kita harapkan kalau nak mampu pertama Pak Ustaz. Iya, subhanallah, sampai selesainya dikuliti Pak Ustaz ya. Ya, baik Pak Ustaz. Kita lanjut Pak Ustaz. Baik. Ya. Itu biasanya kalau setelah sapi disembelih Pak Ustaz ya, itu digemakan takbir. Ya, takbir. Itu merupakan sunnah atau bagaimana tuh Pak Ustaz? Ini kita kaitkan dengan sekiranya di suatu komplek ya, ada 3 sawi ini atau 5 lah Pak Ustaz, atau 5 lah itu kan. Nah, berarti apakah setiap disembelih langsung ditakbirkan atau secara global apakah boleh itu Pak Ustaz? Baik. Ya. Sunnah takbir kok sunnah enggak pas menyembelih Pak? Ya. Sejak 1 Zulhijjah.
Lah dikumandangkan itu Ustaz ya. Jadi Rasulullah mengajarkan, Iya. fa'aksiru fihinna minat tahmidi wat tahlil wat takbir. Maka perbanyaklah kalian di 10 hari Zulhijjah itu tahmid, tahlil, takbir. Alhamdulillah, Allahu Akbar, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Iya. Nah, itu diajarkan Rasulullah. Atau kita ambillah dari awal yang telah biasa kita amalkan. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Itu kita amalkan. Tapi khusus di 10 Zulhijjah, di hari raya Idul Adha, sejak terbenam matahari, Iya. maka dikumandangkanlah takbir khusus, takbir hari raya. Iya. Jadi tetap sunnahnya itu sejak kemarin terbenam matahari sampai kini, sampai penyembelihan. Iya ya Pak Ustaz. Ya. Jadi tidak nunggu dulu sembelih dong. Iya ya. Hanya saja mungkin dari kita lah disembelih itu baru ditakbirkan. Iya. Perindak. Iyalah. Perindak. Betul. Seabdulnya emang dari awal diiringi dengan takbir. Diiringi takbir, Pak Ustaz, Kalau ya. perlu suruh orang duduk khusus takbiran. Takbiran iyalah betul. Orang lain mandangnya ikut ya kan. Iya. Tak bawa takbir ya. Takbir. Nah, Ya. gitu Pak. Ya, terima kasih Ustaz. Pak Ustaz, pemirsa, kita coba cari lihat komen-komen dari dosana kita Pak Ustaz. Ya, kok ada yang bertanya? Bapak kameramen, ada bermasalah? Tak ada komen? Oke, siap. Ya, ini karena sifatnya ini pencerahan lagi Pak Ustaz ya, mungkin boleh-boleh. Pak Ustaz, kita lanjut Pak Ustaz. Baik. Ya, ya, silakan minum dulu Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau kita lihat dari sudut pandang orang yang berkurban serta kurban yang didistribusikan. Maksudnya begini Pak Ustaz. Contohnya Ambo tinggal di Batam, tetapi kurban Ambo ikhlaskan untuk orang kampung Ambo. Ya. Berarti Ambo tidak menyaksikan di saat kurban di kampung Ambo. Konteksnya innama alu binniyat tadi Pak Ustaz. Nah, ini bagaimana kita untuk memberikan pencerahan kepada dosa anak kita ya, supaya jangan jadi tanda tanya dengan Pak Ustaz. Bagaimana tuh Pak Ustaz? Silakan. Dalam bab itu kalau disimpulkan apa hukum korban di luar tempat domisili? Betul. Atau apa hukum korban membawa korban ke tempat keluar ke Palestina, ke Burma, ke daerah terpencil gitu Pak Ustaz. Terpencil. Nah, di dalam bab itu Pak, yang ulama saja sudah memberikan ke lapangan. Ya. Ada yang memberikan pendapat tegas bahwa tidak dibolehkan kurban keluar sebagaimana tidak boleh zakat keluar kecuali darurat. Ya. Nah, tapi pendapat yang membolehkan dan melapangkan pun kita temukan dengan kemaslahatan. Ya. Nah, jadi apa hukum berkorban keluar ketika memang korban keluar itu membawa kemaslahatan? Apa pertanda maslahat? Pertama, di situ orang miskin tidak ada yang berkorban. Ya. Di tempat kita korban melimpah ruah misalkan. Satu misal. Itu ada masalah daging. Ya. Jadi orang tua yang mungkin setahun 2 tahun tidak pernah makan daging, dengan kita oper korban ke situ boleh. Mereka dapat daging. Itu di antara maslahat. Atau mungkin kemaslahatan yang lain, korban di Batam 3,5 juta, orang tuh kambingnya kan. Ya. Korban di kampung 2,5 juta, tanggung ngedangnya kan. Iyalah. Misal. Ya. Pokok secara daging lebih maslahat yang di kampung, boleh jadi. Iya, iya. Nah, ada perkara cek lain yang mungkin baru tahun ini. Masalah PKM, penyakit kuku dan mulut. Iya. Nah, andai penyakit kuku dan mulut itu benar-benar ada dan mempengaruhi masalah stok kurban, Iya, Pak Ustaz. maka daripada tidak berkurban, maka lebih afdal wakilkan keluar, oper keluar, minta balian nambah kambing di luar kampung. Kampung ya. Sembelih di situ. Iya, Pak Ustaz. Nah, itu beberapa pertimbangan sekarang kondisi membuat kita bisa berkorban keluar, dan itu memang ranah khilaf ulama. Ada ruang di situ untuk kita memilih keluar ataupun tidak. Dan beberapa maslahat mungkin di kondisi mudik ini mungkin ada maslahat untuk kita korban keluar. Tapi kalau ada orang korban keluar itu tidak dibolehkan. Tidak bolehkan, ya betul Pak Ustaz. Karena di komplek atau di perum kita itu masih ada. Artinya kalau ada orang korban keluar itu tidak dapat resiko. Iyalah, betul Pak Ustaz. Itu resiko, resiko butuh daging pula, anak itu tidak dibolehkan.
Ya. Jadi standar dibolehkan dari ulama itu salah satunya tadi kemaslahatan. Kalau maslahat ditampewak lah, doa maslahat. Iya, iya. Ya, Pak Ustaz. Jangan sampai demi maslahat orang lain ditampewak orang tidak sebab daging yang kelaparan. Nah, Iya, iya. itu tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Ya. Nah, jadi begitu sana nak memilih ya kira-kira itulah pertimbangan. Iya. Asal demi kemaslahatan. Iya. Pak Ustaz. Tapi ada poin cek lain yang dalam bab memindahkan kurban. Iya. Kok kita berkirim pitih sampaikan ke orang situ, tolong balian nambah kambing seharga 3 juta. Misalkan. Iya. Balian nambah kambing ke kurban kambing seharga 2 juta. Tidak bersedekah dong. Ambo kok kirim pitih untuk infak kurban atau infak jadi itu tidak kurban. Tidak kurban Pak Ustaz. Iyalah. Karena kurban itu mewakilkan pembelian kambing, Iya. mewakilkan pembelian jawi. Iya, iya. Oh, itu kan kata-kata ya di situ lah perubahan tuh di situ. Di situ Pak Ustaz ya. Sah tidak sah tuh diakad. Iya, diakad, Dosa ya. tidak dosa itu diakad. Iya, kurban apa infak kan itu Pak Ustaz? Iya, kurban atau subhanallah. infak. Iya. Nah, jadi kok nak kurban kecian ke yang di situ, tolong balian nambah kambing seharga 3 juta. Iya. Aku panitia ambo nitip kurban ambo seharga 3 juta misalkan. Bisa. Nah, tapi kok ambo lah transfer ya infak kurban. Itu enggak terus. Infak. Infak ya, iya, iya, infak iya. ke kurban itu. Iya Pak Ustaz. Iya, iya. Nah, aku perlu Iya. karena kita mungkin Berhati-hati gitu Pak Ustaz. hati-hati. Iyalah, Ya. iya, iya. Ya. Jadi itulah konteks kalau kita melaksanakan Kurban keluar. kurban kalua Pak Ustaz ya. Ya. Baik. Pak Ustaz, kita kembali kepada kegiatan di perum atau di komplek ini Pak Ustaz. Ya. Ya. Biasanya kita menentukan atau menetapkan panitia. Ya. Ya, panitia. Nah, bolehkah panitia ya mengambil sebagian kecil dari daging kurban ataupun bagian-bagian lainnya ya yang tujuannya lah untuk dimanfaatkan oleh orang-orang yang tergabung dengan kepanitiaan tersebut dengan catatan kita sudah minta izin kepada yang berkurban. Ini bagaimana nih tanggapannya nih Pak Ustaz? Kita kembali ke hadis yang dari Ali. Ya. Yang kata Rasulullah, la nu'til jazzara minha syai'an. Kita tidak boleh magih si tukang sembelih apapun dari hewan kurban. Ya. Wa inna ma nu'tihi min indina. Tapi kita agih upahnya dari kita sendiri. Ya. Kaluan pitih dari saku, Pak terima kasih banyak memotong membantu menyembelih jaga kurban ambokoh. Membagi 200.000 misalkan. Iya ya Pak Ustaz. Teks hadisnya lebih kurang begitu. Ya. Tapi dalam fikihnya adalah tukang sembelih, tukang potong, tukang ngasih pengumuman, tukang buat plastik, tukang bagi antah-antah daging tergolong termasuk dalam kategori petugas atau panitia kurban. Ya. Tidak boleh mengambil upah dari hewan kurban. Ya. Mengambil upah dari hewan kurban itu maksudnya, kok daging kok jatah hamba sebagai tukang sembelih. Ya. Upah berarti. Upah berarti ya. Kok jatah hamba sebagai tukang potong. Upah berarti. Ya. Nah, tapi kalau upahnya dalam bentuk lain, ambolah menyembelih kau, ambolah tukang potong kau, ambolah kelompok-kelompokan daging agak 120.000 aja lah kami misalkan. Ya. Nah, itu boleh. Itu boleh. Nah, Iya. itu atas nama bab upah. Iya. Tapi kadang lo mungkin lepas naik dari pagi sampai sore pulang-pulang dapat daging lah kan. Iya. Peserta panitia kurban, petugas kurban, tukang sembelih, mereka tetap berhak dapat hewan daging. Daging ya. Sebagaimana kaum muslimin yang lainnya dapat jual. Iya ya. Lalu pintunya dari mana? Yang pertama pintu pembagian untuk seluruh kaum muslimin. Ya. Yang kedua pintu hadiah. Ya. Nah, pintu pembagian untuk seluruh kaum muslimin, misalkan di perumahan kita ada 200 warga di RT. Ya. Nah, kantong kurban kalau kita bagi 200 kan. Ya. Peserta kurban ada misalkan 30. Dan 30 kita sisihkan agak lebih, dan 170 kita buat sama rata misalkan 3 kilo. Ya. Nah, sebagaimana orang ndak kurban, sebagaimana orang ndak kerajo dapat 3 kilo, nanti tukang sembelih dapat 3 kilo. Ya ya Pak Ustaz. Nah, kemudian sebagaimana
orang dak karajo berhak dapat kepala, tukang sembelih boleh ya dapat kepala. Ya. Artinya seluruh status daging tadi kembali jadi kaum muslimin, dan di dalam kaum muslimin itu masuk petugas panitia. Masuk petugas panitia. Nah, ketika pulang masing-masing lah nenteng kok, sambung barek ya kan. Iya. Atau di mana kelebihan tukang panitia dan petugas? Baik panitia ya. Iya. Tuh. Pintu kedua hadiah. Hadiah, ya. Nah, hadiah kok bak kecil orang kurban. Pak, ambo bagi hadiah lah untuk Menyembelih. untuk orang-orang khusus kah. Siapa tuh Pak? Pertama Imam Masjid cek deh. Begitu. Kok siapkan cek. Sudah tu siapa lagi? Guru TPQ kok sayang mana nak ambo ke beliau. Iya. Cek lagi. Siapa lagi? Tukang sembelih cek. Iya. Jawi ambo lah disembelih dek beliau misalkan. Kok Pak kau mungkin kurban siku Jawi kan misalnya. Jadi Pak kami laksanakan. Jadi Imam Masjid tidak ada tukang potong, tidak tukang bagi-bagi. Kerja Imam Masjid saja, tapi berhak dapat hadiah. Dia jadi orang. Iya. Kau guru TPQ dapat lah, tukang sembelih dapat lah. Nah, kategori mereka artinya tidak ada kaitan khusus jo penyembelihan dah. Iyalah. Tapi kalau dia agihnya dia lah panek kerja, berarti itu upah tu. Iya. Ya kan? Iya, Pak Nah, Ustaz. selamanya berstatus upah haram hukum. Haram hukumannya. Tidak Iya, boleh Pak sama Ustaz. sekali. Kau himbauan untuk dosa-dosa Bapak Ibu yang memang tiap tahun kita kan tidak akan menghindar dari kesempatan berkurban dan menyelenggarakan Kurban. Betul, Pak Ustaz. jauhkan di kepala kita, singkirkan sejauh-jauhnya bayangan bahwa ambo pulang jadi panitia kurban dapat lagi yang banyak. Dapat lagi yang iyalah. Jauhkan prinsip seperti itu, dan itu adalah ambo membantu memfasilitasi orang beribadah kepada Allah. Nyo dapat pahala, ambo dapat pahala. Kok pulang dapat daging, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak Ustaz. Nah, sebab kalaulah tertanam di kepala dapat daging setelah kerja seharian, Iya. itu jadi upahnya begitu. Betul Pak Ustaz. Berubah status niat jadi harapan ya Ustaz ya. Nah, sebenarnya yang menentukan nanti orang magian kok. Iya. Pak, khusus panitia kurban, khusus apa? Kau jatah pertama, aku jatah sebagai panitia, aku upah. Iya Pak Ustaz. Subhanallah. Nah, jadi apa bedanya upah hadiah dan jatah kaum muslimin? Iya. Kalau disebut upah pasti kaitannya ke kerja. Iya, kompensasi. Iya. Tapi kalau disebut hadiah, sebagaimana orang lain berhak, panitia berhak loh. Iya. Berarti itu hadiah. Orang lain tak kerja dapat aja. Iya, karena kau bukan ada kaitan dengan kerja. Iya, iya. Apa kaum muslimin yang lain? Sebagaimana kaum muslimin berhak dapat, dan panitia kau dapat loh. Iya, iya. Jumlahnya berapa? Sama. Ya. Berarti itu dianggap sah. Lah selesai pembagian lah jam 5, tersisa lagi yang 20 plastik di sudut masjid misalkan. Iya. Pak, kau jatah siapa kau? Kecik kau tahu panitia, diam-diam sila, tonton sila. Kita bawa pulang. Iya. Apa itu jadi upah? Hati-hati. Iya, iya Pak Ustaz. Nah, Bapak Ibu, dan lah bekerja dari pagi, alhamdulillah ada tambahan lagi yang upah tuh. Upah, iya, iya. Nah, kalau mau umumkan kaum muslimin, ada orang yang mundur nak mengambil daging yang proposalnya tidak dikasihkan sebanyak 20 kantong. Bapak Ibu silakan ambil, saya nak capek dapat duluan. Iya. Dek panitia dekat-dekat situ tuh duluan. Iya. Boleh ya? Boleh ya Pak Ustaz. Tak masalah. Iyalah, iya, iya. Saya duluan, saya ambil misalkan. Sama dengan kaum muslimin yang lain, berhak dapat. Tapi begitu jamaah datang, kantong habis misalkan. Iyalah. Nah, itu kan salah mereka, terlambat tiba. Terlambat tiba. Tapi yang jelas statusnya sebagaimana panitia berhak, kaum muslimin yang lain juga berhak. Berarti itu bukan upah. Iya, bukan upah, betul Pak Ustaz. Nah, dalam waktu memang perlu karena memang kok hal yang kok tidak disinggung dari Rasulullah, mungkin kita santai. Santai betul Pak Ustaz. Tapi kok tidak ditegaskan dari Rasulullah, wala nu'til jazzara minha syai'an. Kita tidak boleh kasih upah kepada si petugas tu dari hewan kurban itu sesuatu apapun. Iya, iya Pak Ustaz. Subhanallah. Nah, selesai menyembelih kepala kambing untuk siapa? Iya. Itu tukang bantai dapat kepalanya. Itu upah berarti itu. Upah berarti subhanallah. Iya, Pak Isabian. Itu tukang bantai dapat kepala misalkan. iya. Upah tu. Tapi kami berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada Pak Ustadz yang sudah membantu menyukseskan penyembelihan. Kau hadiah dari kami, boleh ya? Boleh ya Pak Ustaz. Subhanallah. Iya, iya. Dari jalur hadiah. Itu boleh Pak Ustaz ya. Iya. Subhanallah Pak Ustaz. Biasa. Pemirsa, mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Ustaz kita tadi ya bisa menambah wawasan kita ya terhadap keberadaan kita sebagai yang berkurban. Ya Pak Ustaz. Amin. Ya, amin. Mudah-mudahan untuk tahun-tahun berikutnya kita bertambah wawasan kita. Amin.
Pak Ustadz, Ah, ada 2 pertanyaan lagi Pak Ustadz. siap-siap. Ya. Dan pertama, keberadaan juleha, juru sembelih halal. Langsung saya pertanyaan kedua Pak Ustadz. Di sekolah-sekolah, itu kita lihat kebijakan ataupun suatu regulasi lah yang dibuat oleh guru-gurunya, itu menerapkan kepada anak-anak ada untuk melakukan iuran untuk kurban. Ya. Ini kalau kita lihat dari kasat mata, ini melatih Pak Ustaz, itu positif ya. Nah, kalau kita lihat dari kacamata fikih nih Pak Ustaz, apakah dibolehkan ataukah perlu kajian lagi? Demikian Pak Ustaz. Mohon dibantu Pak Ustaz. Bismillah. Yang pertama, bapak-bapak kita dari Juleha. Juleha, ya. Ini Masya Allah, kerja keras yang sangat bagus sekali. Ya. Yang perlu keterampilan dengannya. Iya, betul Pak Ustaz. Ya, Insya Allah geraknya sudah bagus, sudah sangat membantu masyarakat yang mungkin kebingungan siapa yang akan ditunjuk jadi petugas pekerja. Betul. Ya. Insya Allah kerja mereka penuh berkah. Hanya saja kepada panitia perlu tekankan baik-baik. Kalau ternyata tim Juleha butuh akomodasi, jangan akomodasinya dalam bentuk hewan kurban daging. Iya Pak Ustaz, subhanallah ya. Siapkan PT sekian juta untuk Juleha. Iya. Pulang nyembok daging kurban, dia kan kaum muslimin secara umum dapat kan. Iya. Jadinya dapat 2, dapat daging atas nama kaum muslimin, dapat upah dari dalam bentuk PT. Dan semoga bapak-bapak ibu-ibu terbantu dengan kehadiran Juleha ya. Iyalah. Dan Juleha pun terbantu dengan kehadiran kurban-kurban yang ada kan. Iya. Yang kedua di sekolah, anak-anak kelas 1A akan mempersembahkan 1 kurban kambing. Iya. Udah dihitung jumlah anak. Anak-anak mari setiap kita berinfak kurban sebanyak 50.000. Iya. Dapat siko kambing misalkan. Diumumkan kurban kelas 1A. Iya. Prakteknya kan begitu. Betulkah itu kurban? Enggak, itu enggak kurban. Iya. Bapak itu kurban itu satu siko kambing untuk seorang orang. Iya, betul. Enggak siko kambing untuk 30 orang. Iyalah, iya. Masa kelas 30 isinya siko kambingnya kan? Iya. Enggak boleh. Enggak sah. Lalu jadinya apa? Infak sedekah. Infak sedekah. Subhanallah. Iya, Pak Ustaz. Bukan kurban. Kalau mau tetap jadi kurban, caranya adalah kumpulan infak tu lah dapat siko kambing kaluan 1 namo. Iya. Alhamdulillah anak-anak kita lah terkumpul 1 ekor kambing. Pitihnya lah cukup itu siko kambing. Iya. Nah, kita kaluan 1 namo untuk kurban. Biarlah ibu jangan kurban deh. Cek oleh kelas misalkan. Iya. Ibu salah nama kurban ke cek guru kelas atau nama ibu. Silakan ibu, kata berarti nama kurban ibu. Iya. Bukan kelas 3A. Kelas 1A. Iyalah, iya Pak Ustaz. Ibu yang berkorban. Iya. Itu pun kalau nyagian dari anak-anak kok. Iya. Kami tidak mau Bu, kami ingin kurban lo aja ya kan. Iya. Berarti itu jadinya latihan kurban tapi lun kurban deh. Iyalah Pak Ustaz. Iya. Status dagingnya apa? Kok tidak kurban bebas dipakai. Bebas dipakai. Iyalah. Bebas dipakai karena bukan kurban. Iya, betul Pak Ustaz. Iya, Pak. Ya, subhanallah. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh sekolah-sekolah yang mendidik mungkin Pak Ustaz ya. Pendidikan yang sangat bagus itu memulai. Iya, mulai mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mudah-mudahan dan seiring berjalannya waktu, anak-anak yang dari mulai SD itu sudah terlatih, udah mandiri dia nanti bisa dia memenuhi hajat dia untuk berkorban untuk saudara-saudaranya yang berhak menerima Pak Ustaz ya. Ya, subhanallah. Ya. Pak Ustaz, kalau dicaliak waktu laba jalan jo. Alhamdulillah. Kok hari laba malam puluh Ustaz. Kayaknya 1 jam lebih 15 menit. Alhamdulillah. Kita bersama Pak Ustaz. Ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Ustaz tadi untuk anak kita di masa berado, terkhusus pemirsa Suara Minang TV yang mengkajian malam kita adalah malam kiniko adalah tentang kurban Pak Ustaz ya. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Ya. Amin ya. Ya, amin ya rabbal alamin. Walaupun ini merupakan suatu hal yang sudah biasa ya kan, tapi perlu diulang-ulang. Betul Pak Ustaz. Ibarat kata Pak Ustaz tadi, kok apa kaji itu dia diulang Pak Ustaz ya. Ya, pasal jalan itu. Pertemuan malam kini dengan
narasumber kita Pak Irwandi Al-Bustami LC. Alhamdulillah ibarat berjalan lah sampai ke Bateh. Kok ibarat ke pulau Belaya lah sampai ke pulau. Kan itu Pak Ustaz. Ya. Kesimpulannya adalah ya kan bahwasanya berkurban itu adalah suatu media untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul Pak Ustaz? Ya. Iya. Yakinlah bahwa rezeki yang telah Allah titipkan kepada kita bukanlah untuk kita 100%. Tetapi ada pula orang-orang ataupun dosa-dosa kita yang berhak menerimanya. Yakinlah dosa ambo, kata Ustaz kita tadi yang beliau nukil dari hadis Nabi, tidak akan jatuh miskin kita apabila kita bersedekah. Subhanallah. Pemirsa, ambo Andi Samudra Labai Sultan didampingi oleh Pak narasumber kita. Silakan Pak Ustaz. Irwandi Al-Bustami. Bapak Irwandi Al-Bustami LC mengucapkan ribuan terima kasih atas perhatian dan kemaklumannya. Ko aduh salah kata, salah sabui, kami memohon maaf. Minal aidin wal faizin, selamat Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah. Ya betul. Ya. Pak Ustaz. Ya. Kita akhiri Suara Minang TV, suaronyo orang awam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.